Tes tes 1 2 3, halo semuanya, apakah audio masuk? Oke, sudah masuk. Oke, halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas Sony A6000. Sebenarnya tuh dari kemarin itu, dari dulu-dulu aku mau bahas Sony A6000 tapi nggak sempet-sempet, bukan nggak sempet ya, malas aja. Malas aja sih. Langsung ya, kita akan bahas kenapa saya beli Sony A6000. Kenapa saya nggak beli kamera yang lain di kelasnya ya. Oke, kita akan bahas poin pertama. Kita langsung ke poin-poin, yaitu kamera incaran. Saya sebenarnya nggak langsung mau ambil Sony A6000. Dulu saya mau ambil Sony A5100 sebenarnya. Tapi nanggung gitu. Karena ukurannya terlalu kecil. Dia nggak punya viewfinder. Jadi kecil banget kayak kamera compact. Dan desainnya juga aku kurang suka. Jadi kayak kamera compact banget gitu loh. Bukan kamera mirrorless gitu. Jadi saya kurang suka, akhirnya saya eliminasi ya kan? Saya hapus. Cuman waktu itu budgetnya masih di situ doang, masih 4 jutaan, tabungan saya belum cukup Pak ya untuk beli A6000. Jadi saya bingung, saya mau ambil Sony A5100 sekarang nih ya, bisa, atau kita nunggu dulu sampai tabungan saya cukup buat beli Sony A6000 gitu. Akhirnya saya putuskan untuk nambah tabungan lagi untuk beli Sony A6000. A5000 itu awalnya saya teracuni dari videonya Bang Putra Ausa. Tahu kan? Putra Ausa kan? Ya kan? Kalau lu suka dengan videografi pasti tahu siapa dia. Jadi ada videonya, reviewnya itu kamera paling murah gitu ya, cocok banget untuk belajar videografi, fotografi tipis-tipis lah ya. Dan worth it banget di harganya. Autofocusnya super kenceng. Saya pengen sekali, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, aduh nanggung banget ya. Mending langsung ke 6000 gitu ya. Itu. Nah, selain ada Sony A5100, ada kamera-kamera lain juga yang saya itu kepengin. Ya, kita sebutin aja. Sony A6300. Itu kameranya Agung Hapsah. Tapi budgetnya tidak cukup, ya kan? Berapa tuh harganya? Masih di harga 7 sampai 8 jutaan, itu bekasnya. Barunya saya nggak tahu berapa. Pokoknya bekasnya masih mahal itu, di 7 jutaan, 8 jutaan, 9 jutaan. Jadi aduh kayaknya belum deh, ya. Gak bisa deh, itu nabung juga lama banget pasti. Terus ada Sony A6400, itu juga mahal banget ya kan, tapi ini bagus banget, ini paket lengkap banget ini kamera. Dia harganya di 13 jutaan itu baru, 13 jutaan itu baru plus lensa kitnya. Kalau body only di 11 jutaan. Ya, gak mungkin dong, itu udah puluhan juta ya kan. Saya cuma mau belajar video sama fotografi ya kan. Kok beli kamera semahal ini? Wah, kayaknya nggak bisa. Saya nabung juga bakal lama banget. Nah, nggak bisa dong, budgetnya nggak cukup dong. Terus Canon 200D. Kenapa kok tiba-tiba Canon 200D kok tiba-tiba muncul di sini? Padahal dari tadi tuh Sony mulu, ya kan? Karena di sekolah saya pakai Canon 200D. Jadi ada kegiatan itu, saya beberapa kali sering banget tuh pakai 200D. Dan itu dipakai untuk videografi. Dan itu adalah DSLR yang ternyata speknya lumayan tinggi, Bro. Setelah saya cek harganya, bekasnya juga masih cukup mahal untuk sekelas DSLR ya, di 5 jutaan. Dia kayaknya selevel sama Sony A6000 ya kan, kelasnya di 5 jutaan. Cuman ya kan sebenarnya udah bagus ya, dia bisa 60 fps, dia itu 24 megapiksel sama tuh kayak Sony A6000. Tapinya nanti dulu, terus dia juga compact untuk sekelas mirror, kebalik mulu, untuk sekelas DSLR itu ada DSLR yang sangat-sangat compact ya kan. Mau lihat nih Canon 200D. Dia itu compact sekali untuk sebuah DSLR gitu ya. Tuh, compact banget, ini compact sekali dibandingkan sama DSLR pada umumnya. Tapi itu kan DSLR ya. Saya nggak pengen DSLR, saya kepengennya mirrorless. Lagian desainnya Canon, DSLR Canon itu aku kurang suka juga. Dan itu DSLR kan, jadi nggak bisa nih, ya kan? Hapus dong. Terus ada lagi yaitu Canon
Canon M50. Nah, ini yang awalnya tuh, wah ini nih ya kan. Ini nih. Tapi sama juga budgetnya nggak cukup juga cuy. Ini selevel sama Sony A6300. Harganya di 7 jutaan, di 8 jutaan untuk bekasnya. Bahkan lah 9 jutaan juga banyak yang jual segitu. Jadi tidak mungkin dong. Ini desainnya saya suka sekali guys. Nah, untuk kamera mirrorless. Ini mirrorless ya, bukan DSLR ya. Dan dia ininya apa sih namanya, layarnya very angle. Very angle. Apa sih? Very angle. Nggak tahu, pokoknya dia bisa diputer-puter kemanapun. Ini mantep banget. Dan dia sudah ada jack mikrofonnya, tidak seperti Sony A6000. Wah ini mantep banget sih ini sebenarnya. Autofocusnya saya kurang tahu ya. Tapi kayaknya A6000 kayaknya lebih cepat deh. Tapi saya kurang paham. Tapi saya suka dengan keseluruhannya. Tapi harganya tidak mungkin ya kan. Mahal juga ya kan. Terus dia bisa 4K cuy. Saya lupa dia bisa 4K loh. Gila, 4K itu enak. 4K itu ketika kita rekam sesuatu, kita bikin B-roll atau bikin apa. Kalau kita crop itu nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Karena itu 4K, masih bagus. Nah, itu kelebihan 4K. Tapi ya tetap aja harganya masih belum nyampe ya kan. Setelah saya cari-cari, ya akhirnya ya pilihannya masuk ke Sony A6000 yang paling oke di harganya. Dan autofocus paling kenceng dan desain yang keren. Aku suka banget dengan desainnya Sony Alpha ya, mulai dari Alpha A6000, 6300, A6400, A6400 itu desainnya aku suka banget, keren banget. Pokoknya desain-desain yang viewfindernya di samping gini, terus bentuknya ngotak ini aku suka gitu. Keren aja gitu, menurut itu keren aja gitu. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke poin kedua. Kenapa saya beli Sony A6000 adalah karena autofocusnya ya. Saya udah bahas sedikit mungkin tadi. Autofocusnya ini di kelasnya ini adalah paling kenceng teman-teman. Paling kenceng autofocusnya. Autofocusnya itu paling kenceng di kelasnya di harga 5 jutaan. Setahu saya ya, setahu saya. Mohon koreksi aja di komen kalau mungkin saya salah. Tapi yang saya tahu ini paling kenceng di kelasnya. Di 5 jutaan ya. Kalau kamera lain kayaknya enggak, belum ada deh yang bisa ngelawan kecepatan autofocusnya. Jadi itu alasan kedua kenapa saya beli Sony A6000, karena autofocusnya super wush, kenceng banget. Tapi masih kenceng A6300 sama A6400 ya, dia lebih kenceng. Kalau sama Sony A5100 itu sama aja. Karena sebenarnya itu mesinnya sama aja sebenarnya, cuma beda-beda dikit aja. Bedanya tuh ya A5100 itu kayak versi compactnya aja. Nah. Oke, lanjut adalah karena desainnya ya tadi udah dibahas juga sedikit, karena desainnya tuh keren gitu. Terus ini adalah merek Sony. Selanjutnya adalah ini merek Sony bro. Sony itu terkenal dengan bukan. Terkenal dengan cinematic. Aduh, cinematic cuy, cinematic cringe ya kan. Pokoknya videonya, kameranya videografer, pokoknya Sony ya kan. Harus Sony. Kalau untuk videografer harus Sony. Dulu-dulu gitu sih, tapi sekarang kayaknya enggak deh. Banyak kamera-kamera yang bisa ngelawan Sony. Karena mereknya Sony, ya. Saya memang Sony fanboy kayaknya. Tapi awal-awal saya belajar kamera juga dari Canon gitu. Nggak banyak sih kamera yang saya coba itu, nggak banyak gitu. Kebanyakan Canon. Yang pernah saya pegang itu cuma merek Canon sama merek Sony doang, nih dua. Ini Sony pertama kali, Canon biasanya di sekolah doang. Nggak ada kamera lain selain itu yang pernah saya pegang. Dan juga selanjutnya adalah harganya. Harganya Pak, iya 5 jutaan, 5 jutaan Pak. Iya Pak, 5 jutaan itu paling worth it menurut gue ya ini. Worth it banget, 5 jutaan, udah. Ini, untuk belajar, masih oke, masih bagus banget. Masih bagus banget kalau untuk belajar. Cuman kalau untuk profesional, yang benar-benar profesional, kayaknya enggak. Ini masih terlalu lawas sebenarnya kameranya. Oh iya, aku mau bahas soal masalah lawas ini. Awalnya aku juga nggak mau beli kamera ini nih, karena, wah ini udah terlalu lawas. Ini keluaran tahun 2014 Pak. Ya ampun Pak.
2014 loh, saya 2014 itu SD Pak, ini kamera keluar. Ya Allah, tua banget kamera ini. Tapi gimana ya, masih banyak yang pakai gitu. Waktu kemarin tuh waktu saya sekolah, udah lama sih sebenarnya sih, udah lulus ini. Dulu lah sekolah tuh kan ada kayak foto-foto bersama gitu. Itu fotografernya juga pakai ini, pakai Sony A6000 juga. Waduh, itu kan menunjukkan bahwa ini Sony A6000 ini masih banyak dipakai untuk ngejob. Ya kan dipasangin lensa-lensa fix itu untuk sinematik itu masih bagus banget ini kamera, gitu ya. Terus dia itu bitrate-nya bisa sampai 50.000 ya di format XAVCS bisa 50.000. Kamera lain saya tidak tahu karena saya tidak pernah pakai. Tetapi saya tahu, yang saya tahu ya, dulu saya ngerekam pakai 200D itu cuma 30.000 kalau nggak salah. Ini bisa sampai 50.000, yes, ya kan? 50.000 Mbps itu sudah cukup tinggi untuk kamera sekelas ini. Kayaknya kalau lawan HP kayaknya masih kalah jauh sih HP sih. Nggak bisa dibandingin sebenarnya. Mau 4K pun menurut saya masih kurang. Masih bagusan kamera ini sebenarnya. Kalau menurut gua ya, dia bisa 50 Mbps. Yang menurut gue itu udah bagus banget. 24 megapiksel itu untuk kamera mirrorless itu juga udah standar banget, bagus banget. Apalagi cuy yang mau dibahas? Kayaknya itu aja sih yang saya mau kasih tahu kenapa saya beli Sony A6000 ini. Untuk nextnya saya mau bahas soal kelebihan dan kekurangan, saya mau review juga. Dan saya juga mau bahas kamera yang cocok untuk dipakai untuk pemula seperti saya. Ini juga cocok untuk pemula. Karena sebelum saya beli ini, saya tuh nonton review banyak sekali ya. Mulai dari kamera-kamera yang murah-murah sampai agak dikit-dikit mahal. Saya nontonin reviewnya semuanya, Pak. Saya cari-cari, ini kamera apa yang cocok nih. Saya risetnya banyak banget, Mas. Sony A6000 ini sama Sony A5000 dan A5100. Saya nonton reviewnya itu, wah hampir kayaknya semua apa semua review di YouTube saya tonton deh. Mulai dari review Indonesia itu saya tonton semua, bahkan berulang-ulang kali saya tonton sampai saya benar-benar yakin gitu ya. Review Inggris juga saya tonton. Ada satu YouTuber namanya Aaron Press Hot gitu ya. Enggak gitu. Pokoknya ejaannya tuh Aaron Press apa gitu ya, pokoknya itu dia ngebahas Sony A5100 itu saya tonton bolak-balik itu. Apakah masih worth it di tahun ini, bagaimana dan sebagainya. Sampai saya apal banget ya. Sampai review-review kayak di Malaysia ya kan. Saya juga tontonin juga beberapa juga saya nemu review-review dari Thailand, dari Vietnam juga beberapa saya nemu juga. Jadi Jepang saya pernah nemu juga tuh unboxingnya. Banyak pokoknya saya risetnya untuk memutuskan untuk beli Sony A5000 lagi A6000 ini, dan ketika saya beli it's okay, ini saya puas banget dengan hasilnya. Mantep banget. Memang ada beberapa kekurangan, saya nggak akan bahas di sini. Saya mau bahas di bagian video kelebihan dan kekurangan nanti. Oke, itu aja yang mau saya bahas. Sorry ya, ini saya cuma nampilin beginian doang. Biar nggak ngabisin kuota, bos. Nah, kalau diupload itu nggak gede-gede amat filenya. Tuh, harganya tuh. Kok mahal bang, 8 juta bang? Nah, ini biasanya baru tapi spek lama. Baru tapi barang lama, atau nggak tahu sih. Tapi beberapa ada yang masih jual baru, tapi kebanyakan sih bekas tuh. Di 5-6 jutaan. Sekarang mungkin banyak yang jual 6 jutaan sih, 5 jutaan, 5 jutaan tuh, 6 jutaan, 6 jutaan. Mahal juga ya sekarang ya. 5 jutaan. Tapi saya beli di Shopee waktu itu cuma dapat 5,7. Terkonya di 14.000 waktu itu. Ya, dan masih cukup mulus bodinya. Cuman beberapa jamur dikit sih. 6 jutaan. Ya tuh. 8 7 ini itu biasanya baru tapi stok lama. Kayaknya ya, saya juga kurang tahu. Apakah masih ada barunya? Saya juga masih agak ragu. Coba deh kita cari di sini deh, yang di official store.
Jangan yang di sini Pak, yang di official store masih ada yang beli nggak? Yang beli, yang jual maksudnya. Ini cara buka official store di sini gimana Pak? Waduh Pak. Nah, ribet banget. Pak masih ada? Ya kalau di official store, oh masih ada ini Pak. Wah masih ada nih. Kok stoknya masih ada ya? Belum nih. Baru nih. Barunya di 7 jutaan. Ini 7 jutaan dapat A6300 tapi bekas ya. Barang baru 100% cuy katanya cuy. Wow. Masih ada barunya tuh, mau beli barunya bisa tuh. Tersisa satu stok. Wah, satu doang nih kayaknya nih. Ini ultimate stock kayaknya nih. Ini masih ada tuh. Masih ada barunya, tapi kebanyakan bekas ya. Coba. Jangan di ini. Tuh 5.000. Ini 7 jutaan, 6 juta. Pokoknya 5 sampai 6 lah. 6 wah, 5 jutaan, 6 jutaan. Biasanya kalau agak mahalan dikit ya emang masih mulus, masih bagus ya. Ini kamera itu banyak banget yang beli loh. Best seller banget. Kamera sejuta umat. Tuh 6 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Oh, Nex 7 guys. Nah, Nex 7. Ini adiknya apa ya? Apa kakaknya ya? Kayaknya adiknya deh. Tapi mirip banget sama Sony A6000, saya kurang tahu lah. Oh, ini ada A7 Classic. Oke lah, segitu aja yang mau saya kasih tahu. Mohon maaf kalau kurang jelas. Berapa menit? Waduh, kok lama ya? Saya nggak pengen lama-lama loh padahal. Oke lah, segitu aja yang saya mau bahas. Semoga saja videonya ada yang kena algoritma gitu ya. Aduh, tolonglah algoritma. Kasihlah saya algoritma gitu lah. 1 video, 2 video, 4 video gitu kan. Sony A6000 nih belum ada yang kena algoritmanya nih videonya. Tolonglah, bismillah aja. Oke, terima kasih gitu aja. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.